Kalau kamu pikir aku tak memberimu cukup ruang, aku biarkan kamu duduk saja, George. Kamu harus bilang padaku, kan? Aku. Ingin menyelesaikannya. Aku ingin menyelesaikannya. Tunggu sebentar. Iran sekarang tidak hanya mengancam negara-negara Teluk saja. Sekarang Iran juga mengancam Tiongkok, Jepang, dan Inggris. Coba pikirkan itu sebentar. Tiongkok membeli sekitar 90% minyak Iran, dan mereka juga telah memberikan rudal anti kapal kepada Iran. Tapi meskipun begitu, sepertinya Iran tidak terlalu senang. Lihatlah, ini adalah pernyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Ketua Parlemen Iran. Orang ini pada dasarnya telah menjadi pemimpin sipil Iran sejak Ali Larazani dibunuh. Dan kemarin dia mengatakan bahwa selain pangkalan militer, entitas keuangan yang membiayai anggaran militer Amerika Serikat juga merupakan target yang sah. Obligasi Treasury AS berlumuran darah orang Iran. Membelinya berarti Anda membeli serangan terhadap markas dan aset Anda. Kami memantau portofolio Anda. Ini adalah peringatan terakhir Anda. Sekarang saya tidak yakin apakah dia benar-benar memantau portofolio itu, karena sepertinya dia tidak memeriksa daftarnya. Berikut adalah 3 pemegang obligasi Treasury Amerika asing teratas. Nomor 1 adalah Jepang, nomor 2 Tiongkok, dan nomor 3 Inggris Raya. Sekarang, 2 dari negara ini telah mengecam serangan Iran terhadap negara-negara Teluk, yaitu Jepang dan Inggris Raya. Namun di luar kecaman, mereka sebenarnya tidak terlibat langsung dalam perang ini. Sedangkan Tiongkok di sisi lain justru terlibat, tetapi berada di pihak Iran. Mereka membeli minyak Iran, lalu menjual sistem pertahanan udara dan rudal anti kapal ke Iran. Saya yakin Beijing cukup terkejut dengan ancaman ini. Mari kita jujur, saya tidak bermaksud Iran benar-benar akan menyerang Tiongkok atau Jepang. Faktanya, bahkan dengan semua masalah ekonomi dan militer yang dimiliki Tiongkok, mereka masih jauh lebih kuat secara militer dibandingkan Iran. Pernyataan seperti ini menunjukkan Iran belum benar-benar memikirkan rencana balasan mereka. Sekarang semua orang membicarakan bagaimana AS tidak benar-benar siap menghadapi beberapa respons Iran, seperti menyerang sekutu-sekutu di Teluk. Tapi tidak semua orang membicarakan bahwa Iran sebenarnya tidak benar-benar punya rencana dalam hal pembalasan. Beberapa negara diancam meski tak terkait perang ini, dan tuntutan gencatan senjata seperti Amerika Serikat harus meninggalkan semua pangkalan di Timur Tengah tak akan pernah disetujui oleh Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Alasannya sederhana, pangkalan-pangkalan itu ada untuk melindungi negara-negara Arab dari Iran, dan negara-negara ini tahu hal itu. Jadi begini, tepat setelah Presiden Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz atau Airik-Arik akan menyerang pembangkit listrik Iran, Iran merilis target balasan mereka sendiri. Iran menyatakan jika ASEC menyerang pembangkit listrik Iran, maka Iran akan menghancurkan pabrik desalinasi dan instalasi air di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania, Bahrain, dan Qatar. Sekarang, seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, AS menyerang pembangkit listrik Iran bukanlah ide yang baik, karena itu akan lebih banyak menyakiti warga sipil Iran daripada rezimnya, meskipun rezim tersebut mungkin mendapat manfaat dari pembangkit listrik itu. Tapi apa yang dilakukan Iran juga tidak masuk akal sama sekali. Misalkan saja Arekas benar-benar menyerang pembangkit listrik Iran. Bagaimana bisa adil bagi Iran untuk menyerang infrastruktur sipil di negara pihak ketiga? Negara-negara Teluk bahkan menentang perang ini sejak awal. Mereka tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah udara atau pangkalan mereka. Meski begitu, Iran tidak hanya mengincar sasaran militer di negara-negara tersebut. Sekarang Iran juga mengancam akan menyerang infrastruktur sipil. Saya sendiri sudah menyebut ini sebagai terorisme sejak Iran mulai melakukan serangan balasan. Media belum menggunakan kata itu. Tapi coba tebak, siapa yang sudah menggunakannya? Menteri Luar Negeri dari negara-negara Teluk. Berikut pernyataan penasihat Presiden Uni Emirat Arab. Kalian bernegosiasi dengan teroris, kami tidak. Di Uni Emirat Arab, kami tidak bernegosiasi dengan teroris, tapi melarang dan memberantas mereka. Kepada Washington, Uni Emirat Arab, NATO, dan Israel, lakukan apapun yang perlu. Rezim Islam di Iran dan jaringan terorisnya harus disingkirkan. Pernyataan tegas itu datang dari penasihat presiden, bukan dari orang yang benar-benar berkuasa. Tapi, coba tebak. Inilah yang dikatakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Dubai. Kami tidak akan pernah diperas oleh teroris. Pernyataan yang sangat jelas tentang bagaimana UEA memandang Iran. Sekarang bukan hanya UEA saja, pernyataan serupa juga datang dari Arab Saudi. Menteri Luar Negeri mereka menyatakan Iran mengaku berjuang untuk dunia Islam, tapi juga menyerang infrastruktur yang merugikan Muslim di negara lain.
Sekarang, sebelum kita masuk ke cuplikan ini, sekadar mengingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah. Itu benar-benar membantu kami dalam algoritma. Sekarang, mari kita dengarkan cuplikan ini. Apa sebenarnya arti dari mengaku bahwa Anda berjuang demi dunia Islam, tapi justru Anda yang menyerangnya? Bukan hanya satu negara yang menjadi sasaran. Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Lebanon, Yordania, Azerbaijan, dan Turki. Semuanya adalah negara Muslim yang telah diserang. Bahkan sebelum perang ini, apa sebenarnya yang telah Iran sumbangkan untuk perjuangan dunia Islam? Mendukung milisi Houthi di Yaman. Mendukung pasukan mobilisasi rakyat di Irak, yang saat ini tidak hanya menyerang negara-negara tetangga, tetapi juga Irak sendiri melakukan serangan di dalam negeri. Hizbullah dan Lebanon, yang tidak hanya berhenti pada upaya mendominasi pengambilan keputusan politik di sana, tetapi juga bertindak sebagai sayap operasional untuk aktivitas destabilisasi di seluruh kawasan, termasuk di Arab Saudi. Mungkin contoh yang paling jelas adalah peran Iran dan Hizbullah di Suriah, di mana dukungan terhadap perjuangan dunia Islam dalam mendukung dan memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Suriah sebelumnya. Di mana dukungan itu dalam pembunuhan para politisi di Lebanon? Di mana dukungan itu dalam memberdayakan milisi-milisi di Irak sampai mereka membajak pengambilan keputusan politik dan menghambat pembangunan? Di mana dukungan untuk perjuangan Islam? Saya tidak melihatnya. Sayangnya, ini hanyalah slogan yang digunakan sebagai kedok. Pada kenyataannya, alat-alat ini terutama digunakan untuk melindungi kepentingan Iran, bukan nilai-nilai yang mereka klaim untuk dibela. Kau butuh aku, bukan? Dan tepat setelah pernyataan ini, Arab Saudi juga memberitahu Amerika Serikat bahwa jika Iran benar-benar menyerang pembangkit listrik atau instalasi air Saudi, Saudi akhirnya akan ikut serta dalam serangan terhadap Iran. Ini adalah hal yang sangat besar, karena Saudi dianggap sebagai pemimpin dunia Arab. Dan jika Saudi terlibat, banyak negara lain juga akan ikut terlibat. Keputusan ini tampaknya punya peran lebih besar dari yang disadari orang-orang. Kemarin muncul laporan bahwa Iran sebenarnya memutuskan untuk membatasi serangannya ke Arab Saudi karena khawatir serangan yang berlanjut bisa memicu respons militer langsung dari Saudi. Iran tidak dapat menanggung hal ini, apalagi mereka kehilangan pemimpin hampir setiap minggu. Disinilah fokus kita pagi ini. Ingat, Presiden Trump memberikan ultimatum 48 jam kepada Iran. Ultimatum itu seharusnya berakhir malam ini, Senin malam. Namun pagi ini, Presiden Trump membuat pernyataan yang mengubah jadwal waktunya. Saya senang melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah melakukan percakapan sangat baik dan produktif 2 hari terakhir tentang penyelesaian total permusuhan kita di Timur Tengah. Berdasarkan nada dan suasana dari percakapan yang mendalam, rinci, dan konstruktif ini, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk menunda semua serangan militer terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama 5 hari, tergantung pada keberhasilan pembicaraan yang sedang berlangsung. Ini jelas merupakan pernyataan yang mengejutkan dan pernyataan yang memiliki implikasi besar. Itulah sebabnya banyak orang menyambut pernyataan ini dengan skeptis. Coba perhatikan waktu pernyataan itu disampaikan. Pernyataan itu muncul sekitar pukul 6 pagi waktu bagian timur hari ini. Itu tepat sebelum pasar dibuka. Dan pernyataannya sangat spesifik. Hanya serangan ke infrastruktur energi yang ditunda sementara. Tidak semua serangan dihentikan. Faktanya, serangan ke infrastruktur energi belum benar-benar terjadi. Serangan itu akan dimulai malam ini jika Iran tidak membuka selat. Dan sekarang, serangan itu dihentikan selama 5 hari. Jadwal pastinya, pasar akan tetap buka sampai mereka tutup lagi untuk akhir pekan. Sekarang kita akan membahas apa arti semua ini sebentar lagi. Namun tepat setelah pernyataan itu, Trump mengadakan konferensi pers dadakan pagi ini dan dia membagikan banyak detail yang menarik. Pertama, apa perbedaan serangan ke pembangkit listrik Iran dengan kejahatan perang Rusia oleh Putin di Ukraina? Simak jawabannya. Bagaimana itu berbeda dengan apa yang dilakukan Rusia di Ukraina dengan menyerang pembangkit listrik Ukraina? Menurut saya itu sangat berbeda. Dan jika Anda melihat senjata nuklir yang ingin mereka miliki, yang ingin mereka kuasai, banyak hal yang berbeda. Saya juga tidak suka dengan apa yang dilakukan Rusia, supaya Anda tahu. Baiklah, tapi itu sangat berbeda. Anda sedang membicarakan sebuah negara yang telah berbuat jahat selama 47 tahun. Mereka sangat mengerikan.
kematian di seluruh dunia, bukan hanya kita. Lihatlah cara mereka menyerang secara tiba-tiba semua negara di sekitarnya. Itu seharusnya tidak terjadi. Tidak ada yang pernah memikirkannya. Mereka ingin menguasai Timur Tengah dan menghancurkan Israel secara permanen. Jika memiliki senjata nuklir, mereka bisa melakukannya. Apakah Presiden sedang berbicara dengan Iran? Tuan Presiden. Setelah Tuan Trump memberi pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran membantah adanya negosiasi yang berlangsung. Presiden Trump ditanya soal ini, dengarkan jawabannya. Tuan Presiden, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Anda tidak menyampaikan kebenaran soal percakapan produktif di dunia. Mereka perlu mencari staf humas yang lebih baik. Kami telah melakukan pembicaraan sangat intens. Kita akan lihat kemana arahnya. Ada beberapa poin utama yang disepakati, hampir semuanya. Mungkin itu belum tersampaikan. Komunikasi, seperti yang Anda tahu, benar-benar hancur. Mereka tidak bisa saling berbicara. Tapi kami telah melakukan pembicaraan yang sangat intens. Tuan Witkoff dan Tuan Kushner yang melakukannya. Saya bisa katakan semuanya berjalan sempurna. Saya rasa jika mereka melanjutkan itu, masalah itu, konflik itu akan berakhir. Dan saya pikir itu akan benar-benar berakhir secara signifikan. Kami sangat memikirkan mitra kami di Timur Tengah. Kami juga punya hubungan baik dengan banyak dari mereka. Seperti yang Anda tahu, banyak yang terdampak secara mengejutkan. Saya dan semua orang juga terkejut melihatnya. Tapi kami sangat memikirkan mereka dalam setiap diskusi. Jadi diskusi berlangsung kemarin, bahkan sampai tadi malam. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Kami juga ingin membuat kesepakatan. Kemudian dia ditanya langsung, siapa sebenarnya yang diajak bicara Amerika Serikat? Siapa namanya? Apakah dia benar-benar berkuasa? Dengarkan jawabannya, walau tanpa nama, dia tetap memberi beberapa detail. Dengan siapa Steve Witkoff berbicara, Pak Presiden? Orang teratas, jangan lupa, kita sudah menyingkirkan kepemimpinan fase 1, fase 2, dan sebagian besar fase 3. Tapi kita sedang berurusan dengan pria yang saya percaya adalah yang paling dihormati dan pemimpinnya. Kamu tahu, ini agak sulit. Mereka sudah menyingkirkan, kita sudah menyingkirkan semua orang. Bukan pemimpin tertinggi. Kita tidak tahu banyak tentang... Tidak ada yang pernah mendengar pemimpin tertinggi kedua. Putranya. Tidak ada. Kami belum mendapat kabar dari putranya. Kadang ada pernyataan, tapi kami tidak tahu apakah dia masih hidup. Tapi orang-orang yang tampaknya menjalankannya, dan sepertinya memang berdasarkan fakta, karena hal-hal yang mereka katakan benar-benar terjadi. Tuan Presiden, sekali lagi, Tuan Presiden. Saya tidak ingin dia dibunuh. Oke, saya tidak ingin dia dibunuh. Tuan Presiden, Anda bisa tunjuk dia. Tidak ada yang mau pekerjaan itu sekarang. Anda tahu, tidak ada yang benar-benar menantikan untuk menjadi kepala negara itu. Tapi mungkin kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Tuan. Presiden. Ya, tebak apa? Tak lama setelah konferensi pers ini, Axios sebenarnya melaporkan dari sumber Israel bahwa mereka tahu utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner sedang bernegosiasi dengan Ketua Parlemen Iran, Galif Baf. Itu orang yang sama yang membuat ancaman obligasi Treasury di awal video ini. Menurut laporan ini, Turki, Mesir, dan Pakistan telah menyampaikan pesan antara Amerika Serikat dan Iran selama akhir pekan. Pejabat senior ketiga negara itu menggelar pembicaraan terpisah dengan Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran, Arghachi. Sumber Amerika Serikat menyebut mediasi masih berlangsung dan ada kemajuan. Diskusi membahas akhir perang dan penyelesaian masalah yang belum selesai. Kini, situasinya menjadi menarik. Karena tepat setelah semua laporan ini muncul, kami mendapatkan pernyataan resmi dari Ketua Parlemen Iran yang membantah bahwa sebenarnya ada negosiasi yang sedang berlangsung sama sekali. Namun tepat setelah itu, sebuah media Iran yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Iran mengatakan bahwa negosiasi memang sedang berlangsung. Mereka melaporkan bahwa ISS melalui perantara mengusulkan pembicaraan antara Wakil Presiden J.D. Vance dan Ketua Parlemen Iran, Galif Baf. Iran belum memberikan tanggapan, tapi itu juga berarti mereka sebenarnya belum mengatakan tidak. Mari kita renungkan alasan kebingungan terkait pembicaraan ini dan mengapa laporan dari kedua pihak saling bertentangan. Sekarang kita lihat insentifnya. Jika negosiasi benar-benar sedang berlangsung, dan itu masih belum pasti, Amerika Serikat sebenarnya ingin hal itu diketahui publik.
Anda tahu, diketahui masyarakat luas. Karena begitu publik mengetahui tentang negosiasi tersebut, itu akan menurunkan harga minyak. Dan harga minyak yang lebih rendah memberi Amerika Serikat lebih banyak pengaruh untuk mendapatkan konsesi dalam negosiasi. Iran justru menginginkan hal yang sebaliknya. Jika negosiasi memang terjadi, Iran ingin merahasiakannya selama mungkin, karena itu akan menjaga harga tetap tinggi, harga minyak maksudnya. Harga minyak yang tinggi memberi Iran lebih banyak pengaruh untuk mendapatkan konsesi lebih banyak. Jadi meski satu pihak bilang tidak bernegosiasi, belum tentu benar. Begitu juga jika pihak lain bilang sedang bernegosiasi, itu juga belum pasti benar. Kedua pihak sama-sama punya alasan untuk berbohong.